Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizal Dinurul Hidayah. Di sini saya akan memaparkan tentang etika berbudaya pakaian. Pakaian bukan sekedar penutup tubuh, tetapi juga cermin mendalam dari identitas, budaya, dan etika seseorang. Mari kita salami bagaimana busana kita berbicara banyak tentang siapa diri kita dan nilai-nilai yang kita anut. Mengapa pakaian penting? Pakaian adalah bahasa nonverbal yang universal. Setiap helai kain, warna, dan motif memiliki kisah tersendiri yang mencerminkan asal-usul, keyakinan, dan nilai-nilai budaya yang dipegang teguh. Dari ritual kuno hingga kehidupan modern, busana selalu menjadi bagian integral dari ekspresi manusia. Memahami signifikasi pakaian membantu kita menghargai keragaman budaya dan menghormati identitas pribadi maupun kolektif. Lalu ada sejarah pakaian tradisional Indonesia, kekayaan dan keragaman. Yang ke-1, batik warisan adibusana. Kain batik dengan corak dan filosofi mendalam, melambangkan kehalusan dan kearifan lokal dari berbagai daerah Indonesia. Yang kedua, kebaya dan beskap, elegansi dan Nusantara. Pakaian adat yang menonjolkan keagungan dan keagungan sering dikenakan dalam acara formal dan upacara penting. Lalu ada tenun, benang pengikat tradisi. Motif tenun mengisahkan cerita leluhur dan identitas komunitas, menjadikannya lebih dari sekedar selembar kain. Lalu ada pakaian sebagai simbol status dan peran sosial. Pengenal kedudukan. Sejak zaman dahulu, pakaian telah digunakan untuk membedakan kelas sosial, jabatan, dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Penanda peran. Seragam atau pakaian adat tertentu secara jelas menunjukkan peran dan tanggung jawab individu dalam komunitas atau pekerjaan. Identitas kelompok. Pakaian juga bisa menjadi lambang persatuan dan identitas bagi kelompok atau organisasi, memperkuat rasa kebersamaan. Lalu juga ada etiket pakaian dalam konteks profesional dan formal. Dalam dunia profesional, pakaian yang dikenakan adalah cermin dari profesionalisme dan rasa hormat terhadap lingkungan kerja serta rekan bisnis. Yang ke-1, pilihan pakaian yang rapi, bersih, dan sesuai dengan budaya perusahaan. Yang kedua, hindari pakaian yang terlalu santai atau terbuka yang tepat mengganggu konsentrasi. Yang terakhir, sesuaikan busana dengan jenis acara, blazer untuk rapat penting, kemeja rapi untuk kegiatan sehari-hari. Kesan pertama sangat penting, dan pakaian adalah salah satu elemen utama pembentukannya. Pakaian dalam acara keagamaan dan adat istiadat. Penghormatan spiritual. Di banyak agama, ada aturan berpakaian khusus untuk menunjukkan kesopanan dan penghormatan saat beribadah atau menghindari upacara keagamaan. Memelihara adat. Dalam adat istiadat, pakaian tradisional berfungsi sebagai penanda identitas dan bagian tak terpisahkan dari ritual atau perayaan, melestarikan nilai-nilai luhur. Simbol kesucian. Pakaian seringkali melambangkan kemurnian, kesucian, dan keseriusan dalam menjalankan ritual suci. Lalu ada juga kesopanan dan kepatutan. Batasan dalam berpakaian. Pakaian adalah seni. Ini adalah ekspresi diri. Anda memiliki kebebasan untuk memelihara apa yang Anda inginkan, tapi ada batas yang disebut kesopanan dan keputusan. Menghormati konteks. Pakaian yang pantas di satu tempat mungkin tidak pantas di tempat lain. Penting untuk memahami normal dan budaya di lingkungan sekitar. Kesadaran diri. Berpakaianlah dengan kesadaran akan citra yang ingin Anda sampaikan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi privasi orang lain terhadap Anda. Fungsi dan kenyamanannya. Selain estetika, pertimbangan juga fungsi dan kenyamanan pakaian Anda agar Anda dapat beraktivitas dengan baik dan percaya diri. Tren fashion global dan adaptasi budaya lokal. Dunia fashion terus berputar dengan tren global yang datang dan pergi. Namun, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengadaptasi tren ini dengan sentuhan lokal, menciptakan gaya yang khas dan otentik. Integrasi elemen tradisional seperti batik atau tenun
ke dalam desain modern. Kreativitas desainer lokal dalam menciptakan busana yang relevan namun tetap berakar pada budaya. Munculnya gerakan modest fashion yang memadukan gaya global dan nilai-nilai kesopanan. Pakaian berkelanjutan, etika lingkungan dalam busana. Kesadaran akan dampak lingkungan industri fashion semakin meningkat. Etika berbusana kini mencakup tanggung jawab terhadap planet. Memilih pakaian dari bahan organik atau daur ulang, mendukung mereka yang menerapkan praktik bersih, etis, dan berkelanjutan. Mengurangi konsumsi merawat pakaian agar tahan lama dan mendaur ulang. Lalu ada kesimpulannya. Ekspresi diri. Gaya berpakaian adalah cara kita menampilkan diri kepribadian kita kepada dunia. Penghormatan budaya. Pakaian adalah jabatan yang menghubungkan kita dengan akar budaya dan warisan leluhur. Tanggung jawab etis. Memilih pakaian juga melibatkan pertimbangan etis terhadap masyarakat dan lingkungan. Pada akhirnya, etika berbudaya dalam berpakaian dalam tentang menemukan keseimbangan yang harmonis antara gaya pribadi, penghormatan terhadap budaya, dan tanggung jawab etis. Mari berpakaian dengan bangga, bijaksana, dan penuh makna. Sekian segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.